Agus bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal mistis. Saat istrinya hamil besar, mereka sepakat untuk sementara waktu sang istri pulang ke kampung halamannya. Sejak saat itu, hampir setiap minggu ia menempuh perjalanan jauh untuk menjenguk istrinya. Hingga suatu malam sekitar pukul 1 dini hari sepulang kerja shift malam, ia kembali melakukan perjalanan seperti biasa. Ia memilih jalur alternatif yang lebih cepat, melewati hamparan sawah dan sungai. Awalnya tidak ada yang aneh, namun setelah perjalanan dimulai, gerimis tipis mulai turun. Tidak lama kemudian, kabut tebal muncul secara tiba-tiba, menyelimuti seluruh jalan. Ketika kabut perlahan menipis, ia mulai menyadari sesuatu yang janggal. Motor yang dikendarainya tidak lagi melaju di atas aspal, melainkan jalan tanah. Sungai yang seharusnya berada di sisi jalan menghilang, hanya terlihat hamparan sawah gelap yang luas. Dengan logika yang masih ia pegang, ia berpikir dirinya mungkin tersesat karena kabut. Ia pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan, berharap menemukan pemukiman warga. Di kejauhan, ia melihat titik-titik cahaya. Harapan muncul. Namun ketika ia mendekat, sesuatu terasa tidak wajar. Cahaya itu bukan berasal dari lampu listrik, melainkan obor yang tertancap di depan rumah-rumah seperti perkampungan Jawa zaman dahulu. Sunyi, tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Saat ia berhenti sejenak dan memeriksa ponselnya, jantungnya langsung berdegup kencang. Baterai yang sebelumnya penuh, kini tinggal 4%. Dan yang lebih aneh lagi, jam menunjukkan pukul 6 sore, padahal seharusnya masih sekitar pukul 3 dini hari. Rasa takut mulai merayap. Ia mempercepat laju motornya, mencoba keluar dari perkampungan itu. Di depannya hanya ada kegelapan pekat. Lalu dari kejauhan terdengar suara gamelan yang mengalun pelan, lembut seperti memanggil. Dalam kondisi bingung dan ketakutan, ia hampir saja mengikuti arah suara itu, mengira ada manusia lain di sana. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, pundaknya tiba-tiba ditepuk dari belakang. Ia menoleh. Tanpa banyak bicara, kakek itu mengajaknya masuk ke sebuah rumah sederhana. Kakek itu lalu bertanya dengan suara pelan, apakah ia sedang menjalankan puasa atau ritual tertentu. Agus menggeleng. Kakek itu menghela napas panjang lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding, bahwa tempat yang ia masuki bukanlah alam manusia. Dan jika tadi ia mengikuti suara gamelan itu, ia mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Sebelum ia pergi, kakek itu memberikan sebuah batu kecil berwarna hitam mengkilap. Ia berpesan agar Agus mengikuti jalan sebelumnya, tidak berhenti, tidak menoleh, dan tidak merespon apapun yang ia lihat atau dengar. Perjalanan keluar menjadi bagian paling mencekam. Saat melewati kembali perkampungan itu, suasana berubah jauh lebih mengerikan. Dari sudut matanya ia melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Rumah-rumah yang tadi kosong kini terasa hidup. Bau bunga harum yang menyengat bercampur dengan bau anyir seperti darah. Terdengar suara anak-anak bermain. Sekilas terlihat kaki raksasa berdiri di halaman rumah. Suara orang merintih kesakitan, meminta tolong. Seorang wanita berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, seolah memanggilnya. Namun ia ingat pesan kakek itu. Ia tidak menoleh, tidak berhenti. Ia hanya fokus menatap ke depan, membaca doa tanpa henti. Hingga akhirnya, ia melewati sebuah pohon besar yang berdiri seperti gerbang. Kabut kembali turun. Aspal kembali terasa di bawah roda motornya. Tak lama kemudian, suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Ia berhenti di sebuah musola kecil. Tubuhnya gemetar, lelah, dan tanpa sadar ia pingsan. Ketika ia terbangun, semuanya sudah berubah. Ia ditemukan oleh warga di sebuah kota lain yang jaraknya sangat jauh dari rute seharusnya. Lebih mengejutkan lagi, ia ternyata hilang selama 3 hari. Padahal baginya semua itu hanya terasa seperti beberapa jam. Ia mengalami linglung, bahkan kehilangan sebagian ingatan. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Setelah kembali ke rumah, justru keluarganya yang mengalami teror. Setiap malam, bayi mereka menangis tanpa henti hingga subuh. Pintu rumah sering diketuk, tanpa ada siapapun di luar. Bahkan anak mereka pernah terlihat berada di 2 tempat berbeda dalam waktu bersamaan. Hingga suatu malam, kakek itu kembali muncul dalam mimpinya. Ia meminta agar batu yang diberikan dikembalikan. Lokasinya jelas, sebuah pemakaman dekat pohon asem. Tanpa menunda, ia mengikuti petunjuk itu. Ia menemukan tempat yang sama persis seperti dalam mimpinya. Batu itu dikuburkan, dan sejak saat itu, semua teror berhenti. Perlahan ingatannya pulih kembali. Hidupnya kembali normal.